di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Sugar, tertua di semesta Fasmir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini saya habis sholat jamaah lohor, ya jadi imam, ya azan. Jamaahnya satu. Sekarang saya mau jadi orang Kemaruk hari gini. Kayak itu orang-orang Gerindra tuh pengen Prabowo jadi presiden lagi dicalonkan 2029. Itu kan Kemaruk namanya. Emang masih ada umur nanti Prabowo. Jadi jangan tulul amal gitu loh, jangan panjang angan-angan. Pikirin tuh, rakyat tuh sama makan gaji UMR, ratusan ribu anak muda di jalan-jalan, jadi ojek online. Masa depannya nggak ada di jalan-jalan itu, karena sekedar bertahan hidup. Pikirin itu, mikirin kekuasaan. Emang enak juga jadi orang Kemaruk. Ini saya mau makan ya, makan sambil ngomong. Nasinya dikit. Ini ada apa ini? Ini berkat, maklum zamannya tawakufan, pengajian ibu-ibu. Untuk penutupan, istri saya kan katanya ustazah di sini. Ustazah apa ustazah? Suka bawa kue dia. Kue tepung. Terus tapi masaknya hari ini nih hanya ini tempe, ada selimutnya, tepung lagi. Ada 5, 6, saya habisin. Terus sayurnya ini sayur asem. Sebenarnya bukan sayur asem nih, sayur sampah. Ada labu, ada jagung, terus ada daun-daun apa kacang. Sayur sampah. Melinjo, ada ini laos. Ini sayur kemarin ini nggak habis. Terus siapa yang suruh ngabisin? Jadi kata Prabowo, dia nanggepi wacana dia dicalonkan kembali tahun 2029 untuk jadi calon presiden ya dalam pilpres itu, pemilihan pilpres. Yang nyalonkan ini partainya sendiri. Partainya sendiri. Minumnya lulah lali, minum iki aja. Bismillahirrahmanirrahim. Didukung sama Kim, mau bikin koalisi permanen. Dia lupa hidup itu nggak permanen. Ini makanan nggak sehat tuh, ini tepung. Kalau kata Dokter Mulyono itu hindari 6 yang putih, 1 nasi putih, 2 tepung. Nah ini tepung nih, ini juga tepung. 3 gula putih kan, terus kalau susu bagus gula, terus apa lagi, tepung, nasi putih, gula putih, terus garam ya, terus apa lagi tuh. Kalau madu bagus, susu bagus, katanya. Yang putih apa lagi sih? 6 putih itulah pokoknya. Ya, gimana 6 putih? Adanya ini. Ya kan, saya kan termasuk orang miskin, kata Bank Dunia, ya kan? Tadi saya jualan bubur ayam, dapat 75.000. Ini daya beli turun berat ini. Pedagang-pedagang juga bilang, ini uang pada kemana sih? Ini kan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini saya boleh ngomong sambil makan nggak nih? Ya sekarang kalau nggak boleh, itu orang-orang kantor yang makan di luar, di kantor jam makan siang, mereka ngobrol bareng kan sambil makan. Atau dia nyuruh OB beli makanan, terus di ruangan itu dia makan bareng-bareng sambil makan. Masa pada diem-diem? Masa saya nggak boleh ngobrol sambil makan sambil ngobrol? Terus kalau rumah tangga, di rumahnya Anies tuh bayangin, mereka ngumpul, ada istrinya, ada anaknya di meja makan. Emang diem-diem makannya?
Ya sambil ngobrol lah. Di keluarga-keluarga Turki sama di Rusia itu katanya biasa makan bareng tuh ya. Satu meja makan, ya sambil ngobrol. Masuk suruh diem. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung telan aja ya. Jadi ini orang-orang politik ini memang rakus ya, kemaruk kekuasaan, gitu. Bukannya mikirin rakyat, mikirin Pilpres 2029 yang sekarang aja masih ada susah kerja. Tempe, tahu apa tempe gitu? Saya kerja UMR, gitu. Gajinya itu loh 4, sebulan tanggal 4 udah koma. Kita nih bangsa UMR ini, katanya sumber dayanya banyak, timahnya, nikelnya siapa yang ambilin? Boksitnya, gasnya, rakyat dapat apa? Dapat gas aja kemarin ngantri. Bisa ngurus negara nggak sih? Rakyat keleleran. Tadi saya dapat duit 75, itu modalnya separuh, jadi kira-kira saya dapat 30.000 ya bersihnya. Kalau kata Bank Dunia, orang miskin itu ukurannya kalau $3 sehari, $3 itu berarti 50.000 ya. Nah, saya kurang dari 50.000, berarti saya kan orang miskin. Gimana untuk orang negara memangkas kemiskinan? Mahmud Yunus saja, dokternya itu, Mahmud Yunus yang dapat Nobel perdamaian di bidang ya tahun 2000 berapa itu, zamannya SBY pernah kesini. Itu 30 tahun bekerja dengan sistem Grameen Bank ya, dengan microfinance itu, pinjaman mikro untuk ibu-ibu khusus itu. 30 tahun bekerja itu, baru separuh rakyat Bangladesh itu bisa diangkat dari garis kemiskinan. 30 tahun bekerja, ini 5 tahun berhasil menurunkan angka kemiskinan. Ya, angka statistik yang diotak-atik. Si aku nambah. Terus di ulang tahun itu ada Jokowi, hidup Jokowi kata Prabowo, karena dia berhasil jadi itu karena dukungan Jokowi. Dia udah nggak mempertimbangkan nilai-nilai yang dipersoalkan oleh banyak orang itu, proses-proses sebelum pemilu itu, soal bansos, soal pengerahan partai coklat, soal apalagi itu, ya soal kejahatan konstitusi, Mahkamah Konstitusi nomor 90, ya soal etika udah nggak diperhatikan. Sama elit-elit itu yang penting berkuasa, ya, baik elit lama maupun elit baru. Podai rakyat mah cuma dijadikan basis ini ya, basis retorika, basis perdebatan di ruang-ruang parlemen,
bahwa membela rakyat, tapi faktanya mah rakyat cuma masuk headline, kehidupannya susah, nggak ada yang mikirin. Orang perlu kerjaan, yang dikasih makan anak-anak SD makan gratis, lah orang tuanya nggak punya kerjaan. Wah, banjir ya. Kemarin di desa ini ada pabrik garmen. 2 minggu yang lalu karyawannya 900, dipangkas tinggal 200. Nggak bisa apa-apa rakyat dengan pekerjaan. 700 dirumahkan di desa ini, di desa Pemagersari ini, Kecamatan Parung. Ya nggak usah saya sebut nama PT-nya, semua orang juga tahu. Alasannya mau relokasi pabrik di Sukabumi sama Tegal apa Pemalang gitu. Ya tentu di sana UMR-nya lebih rendah ya. Tapi pabrik yang di sini sebelum momentum THR mereka PHK itu 700 orang kehilangan pekerjaan. Ini teman saya tukang kambing berantem sama istrinya yang baru kehilangan pekerjaan di garmen itu. Ya orang yang kehilangan kerjaan kan jadi miskin tiba-tiba ya. Dan orang miskin itu pada praksisnya, pada prakteknya dia itu radikal. Nah, ini si istri bisa ngomong macam-macam ke suaminya. Kenapa? Dia menjadi radikal, jatuh dalam sekejap, bulan depan nggak punya gajian lagi, per minggu sebenarnya gajiannya. Yang gini-gini kan nggak dipikirin sama orang-orang Gerindra, orang-orang yang berkuasa, yang baju merah kek, yang PKB kek, PDIP kek, nggak mikirin. Adian mana mikirin yang gini-gini, rakyat susah. Jadi rumahnya situ dekat danau 10 menit dari sini. Adian nggak mikirin dia. Ya mikirin rakyat di ruang-ruang ILC, di ruang-ruang diskusi. Sebagai anggota parlemen bisa apa dia? Orang yang punya kekuasaan itu eksekutif. Ya paling ngomong aja dikencengin supaya kelihatan bela rakyat gitu. Siapa? Ya Adian itu. Termasuk tokoh-tokoh partai itu. Aku udah habis berapa tempe? Tinggal 3. Udah 3 ya. Enak rek. Bang mikir jauh-jauh 2029. Kerjaan susah, nggak dipikirin rakyat. Nyari apa sih hidup itu? Nyari kekuasaan untuk apa kekuasaan? Ya, untuk supaya rakyat sejahtera, mencerdaskan kehidupan bangsa, makan cukup, kerjaan ada, mau sekolah gampang. Ini mau kuliah nggak duit kuliah, mau kerjaan nggak ada kerjaan, akhirnya anak-anak SMA jadi OB, ngosek WC, ngepel lantai kantor. Itu santri-santri saya. Jadi ngisi di pom bensin gaji 2 juta berdiri 8 jam. Di pom bensin gaji 2 juta. Itu mau apa? Koalisi permanen segala macam. Berkoalisi dengan rakyat supaya rakyat itu makmur gitu sejahtera. Ini mah kalau elit-elit partai mah kan udah sejahtera.
Jangan percaya sama pejabat-pejabat itu, politisi. Mereka itu uang bohong. Rakyat cuman dijual lagi kemana-mana, dijadikan basis perdebatan, ya, basis intelektual untuk perdebatan di ruang-ruang yang ber-AC. Bela rakyat, rakyat mah kalau kehilangan kerjaan nggak ada yang bela juga, pemerintah nggak ada yang bela. Lebih menguntungkan pabrik garmen kan. Ya, kalau saya membela diri saya sendiri, saya rakyat. Jadi tukang bubur udah kenyang. Ya mohon maaf lahir batin, aku ngomel sendiri. Saya ngomelin orang-orang yang kemaruk gitu loh, kemaruk terhadap kekuasaan, kemaruk terhadap dunia itu. Bisa makanya dunia itu padahal semuanya itu kan ditinggal. Lebih baik jadi amal soleh, belain rakyat beneran, bukan cuma omon-omon. Oke kas, gasnya hilang kemarin. Assalamualaikum.